Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasra Hamsuni dengan NIM B24060115, mahasiswa Universitas Megabuana Palopo, Fakultas Kesehatan Prodi S1 Kebidanan. Baik, di sini saya akan menjelaskan teknik pemasangan KB IUD atau AKDR dan KB implan untuk memenuhi tugas mata kuliah KB dan pelayanan kontrasepsi oleh dosen pengampu Ibu Diden Mulyana Laupa SST MKes. Baik, langsung saja kita masuk ke videonya. Baik, langsung saja kita masuk ke tindakan pemasangan. Kita pastikan semua alat sudah siap dan semuanya steril. Jangan lupa kita siapkan AKDR yang akan kita masukkan ke dalam rahim ibu. Jadi jenis AKDR yang akan kita gunakan yaitu koper T380A. Pertama-tama buka sebagian plastik penutupnya hingga sepertiga bagian, lalu lipat ke belakang. Lalu masukkan pendorong ke dalam tabung inserter tanpa menyentuh benda non-steril lainnya. Lalu letakkan kemasan pada bidang yang datar. Kemudian selipkan karton pengukur di bawah lengan AKDR. Kemudian tahan kedua ujung lengan AKDR dengan menggunakan tangan kiri dan dorong tabung inserter sampai ke pangkal lengan sehingga lengan akan melipat menggunakan tangan kanan. Setelah lengan melipat hingga menyentuh tabung inserter, tangan kiri kita tetap menahan posisi lengan tersebut. Tarik tabung inserter sampai bawah lipatan lengan. Angkat sedikit tabung inserter, dorong dan putar untuk memasukkan ujung lengan AKDR yang sudah terlipat tersebut ke dalam tabung inserter. Sebelum kita melakukan suatu tindakan, kita wajib untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian pastikan lampu periksa dipasang dan dinyalakan. Jangan lupa untuk memakai sarung tangan steril. Selanjutnya kita akan memasang spekulum vagina untuk melihat keadaan serviks. Kemudian kita masukkan spekulum secara perlahan dengan cara dimiringkan hingga mulut rahim, lalu dibuka secara perlahan menyesuaikan mulut rahim ibu, lalu spekulum dikunci. Kemudian usap serviks dengan larutan antiseptik menggunakan alat tampon tang. Masukkan secara hati-hati, secara perlahan, lalu serviks diusap dan dibersihkan. Lalu kita masukkan alat tenakulum ke dalam serviks dan jepit serviks pada posisi jam 11 secara hati-hati. Lalu kita masukkan juga sonde uterus dengan no touch teknik atau tidak menyentuh untuk menentukan posisi dan kedalaman rongga uterus. Kemudian sonde dikeluarkan dan ukurkan kedalaman rongga uterus pada tabung inserter. Lanjut kita akan menyesuaikan kedalaman uterus yang diperoleh dari pengukuran sonde tadi dengan posisi cincin biru pada AKDR. Dari pengukuran tadi kita mendapatkan 7 cm, maka cincin birunya kita geser ke posisi 7 cm. Lalu cincin birunya kita tekan dan gerakkan tabung inserternya. Nah, sekarang cincin birunya sudah berada di angka 7 cm. Harus kita perhatikan bahwa posisi cincin biru harus sejajar dengan lengan AKDR. Kemudian buka seluruh plastik penutup kemasan. Lalu keluarkan inserter dari tempat kemasannya tanpa menyentuh permukaan yang tidak steril. Hati-hati jangan sampai pendorongnya terdorong atau pendorongnya terjatuh. Kemudian masukkan tabung inserter secara hati-hati ke dalam uterus sampai leher biru tersebut menyentuh serviks atau sampai ada tahanan. Lepaskan lengan AKDR dengan menggunakan teknik withdrawal, yaitu menarik keluar tabung inserter sampai pangkal pendorong dengan tetap menahan pendorong. Pendorongnya tidak boleh bergerak. Keluarkan pendorong dari tabung inserter, kemudian inserter didorong kembali ke serviks sampai leher biru menyentuh serviks atau terasa adanya tahanan. Kemudian keluarkan sebagian dari tabung inserter dan gunting benang IUD kurang lebih 3-4 cm dari serviks.
dan keluarkan seluruh tabung inserter. Selanjutnya, lepaskan tenakulum dengan hati-hati dan periksa serviks. Apabila ada pendarahan dari tempat bekas jepitan tenakulum, tekan dengan kasa selama 30-60 detik. Kemudian keluarkan spekulum dengan hati-hati. Buka pengunci spekulum, lalu kita jepit dan dimiringkan. Kemudian keluarkan secara perlahan. Kemudian terakhir rendam seluruh peralatan yang sudah dipakai dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit untuk dekontaminasi, lalu buang bahan-bahan yang sudah tidak dipakai lagi, seperti kasa, sarung tangan sekali pakai, ke tempat yang sudah disediakan. Lalu cuci tangan dengan air dan sabun, keringkan dengan kain atau handuk bersih. Terakhir, buat rekam medik dan lengkapi kartu IUD untuk klien, lakukan pencatatan pada buku register atau catatan akseptor. Selanjutnya yang kedua ada pemasangan KB implan. Pertama-tama kita pastikan semua alat yang dibutuhkan sudah lengkap. Pertama-tama kita harus menyiapkan kain yang bersih dan kering di bawah lengan klien dan atur posisi lengan klien dengan benar. Kemudian kita juga harus menyiapkan kartu pola atau template untuk membuat tanda pada tempat pemasangan kedua batang implan yang harus membentuk sudut 15 derajat. Contoh dari kartu polanya seperti ini, ditempelkan di lengan ibu lalu kita tandai menggunakan pulpen. Kita beri tanda pada kedua sudut pada pola tersebut. Kemudian kita masuk ke tindakan pemasangan. Sebelum itu kita harus mencuci tangan terlebih dahulu dengan 6 langkah. Selanjutnya jangan lupa untuk menggunakan sarung tangan steril atau DTT. Lalu usap tempat pemasangan dengan larutan antiseptik atau kapas alkohol. Kita usap mulai dari sisi dalam ke sisi luar. Selanjutnya pasang kain penutup atau duk steril atau DTT di sekeliling lengan klien karena kita akan melakukan anestesi. Suntikan sedikit anestesi lokal tepat di bawah kulit sampai kulit sedikit menggelembung. Penusukan jarum ke lapisan di bawah kulit itu kurang lebih 5 cm. Lalu suntikan setengah cairan anestesinya sambil menarik jarum pelan-pelan. Selanjutnya di sisi sebelahnya juga kita suntikan sambil menarik jarum pelan-pelan keluar. Jadi tempat penyuntikannya tadi itu tepat berada di tempat yang akan kita pasangkan KB implan yang tadi sudah kita beri tanda sebelumnya. Jangan lupa juga kita harus periksa efek obat anestesinya sebelum melakukan insisi, apakah masih terasa atau tidak. Selanjutnya kita masuk ke pemasangan KB implannya. Pertama-tama kita masukkan trokar dan pendorongnya sampai batas tanda 1. Lalu masukkan trokar beserta pendorong di dalamnya secara perlahan-lahan dan hati-hati ke arah tanda 2 dekat pangkal. Yang pertama ke sisi kiri yang telah diberi tanda tadi. Setelah itu masukkan pendorong trokarnya, lalu didorong secara perlahan. Trokarnya juga ditarik keluar dari kulit sampai batas 1 sambil menahan pendorong trokar. Lalu trokar digerakkan ke sisi samping. Trokar kembali dimasukkan ke kulit pada bagian sisi kanan yang telah ditentukan sampai batas 2 pada trokar. Sama seperti yang pertama, pendorongnya dimasukkan ke trokar, kemudian sambil menahan pendorong, trokar ditarik sampai batas 1, lalu implan 2 masuk ke dalam kulit. Trokarnya langsung dikeluarkan dari kulit. Terakhir kita raba dan kita lihat dari luar kulit. Apabila sudah terlihat dan terasa berarti pemasangan implannya sudah tepat. Terakhir, jika ada darah yang keluar ataupun cairan, bisa kita dep menggunakan kapas alkohol. Terakhir, bereskan semua peralatan dan buang peralatan yang sudah tidak dipakai lagi, lalu cuci tangan dan keringkan. Setelah itu, lengkapi rekam medik dan gambar posisi batang implan.